Shalom Miss Elisa. Hari ini saya Wilson akan eh, melakukan remedial nilai. Nah, untuk remedial hari ini saya akan menjelaskan apa itu peta dan apa itu penginderaan jauh. Nah, sekarang kita ke pengertian peta. Nah, apa sih itu peta? Peta itu adalah gambaran umum atau konvensional permukaan bumi pada bidang dasar yang diperkecil dengan skala tertentu. Dan itu juga dilengkapi oleh dengan tulisan serta juga simbol-simbol sebagai keterangan, karena peta itu merupakan gambaran konvensional, maka gambarkan suatu kenampakan yang ada di permukaan bumi. Nah, dan juga itu antara lain itu ada gunung, ada danau, sungai, laut, dan jalan. Nah, peta itu juga menurut International Cartographic Association. Nah, peta itu adalah suatu gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi, dan juga itu yang berkaitan dengan permukaan bumi atau benda-benda yang ada di bumi. Peta itu juga digambarkan pada suatu bidang datar dan bisa diperkecil atau bisa di skala besarkan. Nah, sekarang untuk fungsi-fungsi peta. Fungsi yang pertama itu adalah berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi pada suatu tempat yang ada di permukaan bumi. Jadi itu bisa kayak menunjukkan mana lokasinya. Contohnya kalau kita misal pakai Google Maps itu akan menunjukkan lokasi kita. Nah, selanjutnya itu berfungsi untuk memperlihatkan ukuran atau luas atau jarak dan arah suatu tempat yang ada di permukaan bumi. Dan lalu itu berfungsi juga untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, selanjutnya peta itu juga berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan. Jadi itu menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Nah, next itu fungsi peta itu adalah berfungsi untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Nah, selanjutnya itu juga berfungsi untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Nah, ya, yang selanjutnya itu adalah berfungsi juga untuk alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dan berfungsi untuk alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena atau gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Dan selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis peta. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis peta. Nah, peta itu biasanya itu dibagi jadi dua jenis. Nah, itu peta yang berdasarkan pada isi, dan kedua itu peta berdasarkan skala. Nah, yang jenis-jenis peta berdasarkan skalanya itu ada 5. Yang pertama itu peta skala besar. Nah, skala peta besar ini di antara 1 sampai 5.000 hingga 1 sampai 250.000. Selanjutnya ada peta skala sedang. Nah, peta skala sedang ini berukuran 1 banding 250.000 sampai dengan 1 banding 1 sampai 500.000. 1 banding 500.000. Nah, untuk peta skala kecil itu skalanya itu bisa sampai 1 banding 500.000, 1 dengan 1 banding 1 juta. Nah, selanjutnya ada peta kadaster. Nah, peta kadaster ini skalanya itu di 1 banding 100 sampai 1 banding 5.000. Nah, untuk peta skala geografis itu biasanya skalanya itu lebih kecil daripada 1 banding 1 juta. Nah, contoh-contoh peta itu ada peta Thailand, peta provinsi Bangka Belitung, dan peta kelurahan atau
peta kelurahan Kampung Rawa. Nah, jenis peta berdasarkan isinya. Nah, yang pertama, peta umum. Nah, peta umum ini menggambarkan wilayah muka bumi tertentu beserta objek yang ada, baik alami atau buatan. Objek yang tergambar dalam peta tersebut antara lain danau, gunung, sungai, dan jalan. Nah, yang nomor kedua adalah yang kedua dari jenis peta berdasarkan isinya itu adalah peta khusus. Nah, peta khusus ini disebut juga peta tematik. Adalah peta yang menggambarkan satu jenis kenampakan objek atau fenomena tertentu, baik fisik atau sosial. Nah, sekarang kita ke contoh peta. Nah, peta umum ini bisa dibagi jadi dua. Yang pertama itu peta topografi. Nah, peta topografi ini menggambarkan bentuk dan ukuran yang tepat dari relief permukaan bumi. Antara lain bisa sungai, danau, penggunaan lahan, dan relief gunung atau bukit. Selanjutnya ada peta korografi. Nah, peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, baik sebagian atau seluruhnya dengan skala kecil. Contohnya itu pada peta negara dan peta dunia. Nah, sekarang kita ke peta khusus. Nah, peta khusus itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu adalah peta geologi. Nah, peta geologi ini adalah peta yang menggambarkan berbagai jenis batuan dan bahan pada wilayah tertentu. Nah, selanjutnya juga itu ada peta kepadatan. Nah, peta kepadatan itu menjelaskan atau menggambarkan itu perbandingan jumlah penduduk pada luas suatu wilayah. Nah, dan ini juga ada satu lagi yaitu peta transportasi. Nah, peta transportasi itu peta yang menggambarkan jalur lalu lintas darat, laut, atau udara pada wilayahnya. Terus kita lanjut ke peta berdasarkan bentuknya. Nah, biasanya itu bentuknya ada macam-macam. Yang pertama adalah peta datar. Nah, peta datar adalah peta yang dibuat pada bidang datar seperti kain atau kertas dan digambarkan dengan menggunakan perbedaan warna atau simbol. Nah, selanjutnya bentuknya adalah peta timbul. Nah, peta timbul adalah peta yang dibuat pada bidang seperti kain atau kertas dan digambarkan dengan menggunakan perbedaan warna atau simbol. Dan yang terakhir adalah peta bentuknya digital. Nah, peta digital. Nah, peta digital adalah peta yang dibuat melalui aplikasi komputer dengan memanfaatkan sistem informasi geografis (SIG). Nah, sekarang kita lanjut peta berdasarkan sifat datanya. Nah, berdasarkan sifat datanya itu dibagi jadi dua lagi. Jadi itu pertama itu ada peta stasioner. Peta stasioner itu menggambarkan permukaan bumi dengan data bersifat relatif atau tetap. Contohnya itu ada peta topografi, peta topologi, dan peta jenis tanah. Dan yang kedua adalah peta dinamis. Nah, peta dinamis itu menggambarkan keadaan permukaan bumi dengan data yang bersifat yang selalu berubah, jadi nggak tetap gitu, nggak diam, jadi bersifat dinamis. Nah, contohnya itu adalah peta kepadatan penduduk, peta persebaran penduduk, peta sebaran korban bencana alam, dan peta jaringan komunikasi. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen peta. Nah, kita ke komponen peta. Nah, di dalam komponen peta kita ada part yang pertama. Kita mulai dengan judul peta. Nah, judul peta ini memuat isi pokok yang ditampilkan. Contohnya seperti peta Indonesia, di mana artinya itu peta tersebut menampilkan kondisi wilayah Indonesia. Nah, yang kedua adalah skala peta. Nah, skala di peta itu adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar atau kecilnya suatu area di peta dibandingkan dengan area sebenarnya di dunia nyata. Skala membantu kita itu untuk memahami perbandingan antara ukuran sebenarnya dan juga itu ukuran yang ditampilkan di peta. Nah,
Skala itu dapat merupakan garis-garis atau angka atau simbol yang menunjukkan jarak sejati. Nah, misal itu skalanya 1:1 juta. Itu artinya setiap 1 cm di peta mewakili jaraknya sebenarnya 10 km di dunia nyata. Atau bisa juga berbentuk bar skala, di mana sebuah garis di peta diberi label dengan angka yang menunjukkan panjang sebenarnya. Misalnya garisnya itu 1 cm di peta mungkin disertai dengan tabel 100 km. Untuk menunjukkan bahwa penting tersebut antara dengan 100 km di dunia nyata. Nah, sekarang kita lanjut ke arah mata angin. Nah, fungsi mata angin ini adalah cara kita itu menunjukkan arah di peta. Jadi itu ada 4 arah utama, yaitu ada selatan, timur, utara, dan barat. Nah, berikut penjelasan singkat tentang setiap arah ya. Jadi utara itu pasti adalah arah yang menunjuk ke arah kutub utara atau kutub utara bumi, biasanya ditandai dengan huruf N di peta. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah north. Nah, yang kedua adalah selatan. Selatan adalah arah yang menuju ke arah kutub selatan atau kutub selatan bumi. Nah, biasanya itu dibentuk dengan huruf S. Bahasa Inggrisnya itu bisa south. Nah, lanjut kita adalah timur. Timur adalah arah yang menuju ke arah matahari terbit. Pada peta, timur biasanya itu ditandai dengan huruf E, atau bahasa Inggrisnya adalah east. Dan yang terakhir adalah barat. Nah, barat itu menunjukkan ke arah matahari terbenam pada peta. Barat itu biasanya disimbolkan dengan huruf west. W, W, maaf. Dan bahasa Inggrisnya itu adalah west ya. Dan selanjutnya adalah dari komponen peta adalah garis lintang. Nah, garis lintang itu merupakan garis yang melintang lah ya, secara horizontal dari barat ke timur sejajar dengan garis khatulistiwa atau lintang 0 derajat. Nah, garis lintang ini berjalan dari 0 derajat meridian utama di kota Greenwich, Inggris hingga 180 derajat dan meridian internasional yang melalui itu Selat Bening di Samudra Pasifik. Nah, selanjutnya adalah garis bujur. Garis bujur adalah garis imajiner yang membujur dari utara ke selatan. Garis bujur itu menentukan perbedaan waktu berbagai wilayah di permukaan bumi. Selisih waktu pada setiap jarak 15 derajat. Garis bujur adalah 1 jam. Itulah mengapa Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu. Garis bujur yang menjadi patokan adalah garis meridian Greenwich di Inggris. Nah, sekarang kita masuk ke legenda. Nah, legenda merupakan sebuah keterangan yang menjelaskan tentang simbol-simbol yang berada di peta. Biasanya itu legenda itu ditempatkan di sudut kiri di bawah peta. Nah, dan simbol-simbol tersebut bisa berbentuk ini, bisa bintang itu tentang kapital, terus ini dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi itu bentuk bintang itu state capitals. Titik yang ada lingkaran di luarnya itu adalah country seat. Terus titik yang agak kecil itu adalah cities 500,000 plus. Dan selanjutnya ada titik yang lebih kecil adalah cities 100,000 sampai 499,000 and 999 ya. Terus titik yang lebih kecil itu adalah cities 50,000 sampai 99,999. Terus yang lebih kecil lagi itu adalah cities 10,000 sampai 49,999. Dan yang paling kecil titiknya adalah cities 0.9 sampai 9,999. Nah, terus ada bentuk seperti titik biru itu adalah lakes. Nah, itu bisa sungai.
Nah, terus ada bentuknya interstate, highway, state highway, dan untuk simbol-simbolnya ada garis juga. Garis yang hijau itu berarti tol, gerbang tol, dan garis merah itu biasanya, ini dalam bahasa Inggris, interstate highways. Terus garis biru itu adalah state roads. Garis biru garis ungu itu adalah state roads. Garis biru yang tebal adalah major rivers. Garis biru kecil ada intermediate rivers. Garis kuning itu adalah motorway. Dan di dalam peta juga simbolnya itu adalah garis-garis merah yang patah-patah gitu. Nah, itu artinya track, atau bisa dibilang itu adalah jalan kereta api. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen peta adalah garis tepi. Nah, garis tepi itu adalah batasan yang mengelilingi semua informasi terdapat dalam peta. Semua elemen dan komponen peta termasuk judul, legenda, simbol, dan data-data lainnya berada di dalam garis tepi atau bingkai peta. Nah, garis tepi peta ini berfungsi untuk mengatur dan membatasi ruang visual yang digunakan untuk menampilkan informasi geografis dalam peta tersebut. Selanjutnya adalah garis astronomis. Nah, garis astronomis merupakan garis khayal yang memudahkan kita untuk menunjukkan titik pasti dari sebuah lokasi di bumi. Nah, garis astronomis ini terdiri dari garis bujur, garis lintang, dan garis lintang. Dan selanjutnya adalah apa itu bujur. Nah, apa itu garis bujur? Nah, garis bujur itu adalah garis khayal yang membentang dari kutub utara sampai kutub selatan bumi. Nah, garis ini membantu kita untuk mengetahui seberapa jauh tempat dari pendirian nol, yang merupakan garis bujur utama yang berada di Greenwich, London, Inggris. Nah, apa itu garis lintang? Nah, garis lintang itu adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa utara atau selatan. Selanjutnya ada batas-batas wilayah. Nah, kalau kita membahas tentang peta, kita akan mengenal batas-batas wilayah suatu tempat. Nah, batas wilayah dalam peta adalah garis yang menunjukkan pembagian antara satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, misalnya itu batas antara negara, antar provinsi, atau antar kota. Nah, batas ini membantu kita mengetahui di mana suatu wilayah dan berakhir. Contohnya jika peta menunjukkan garis antara dua negara, itu artinya di sebelah satu sisi ialah negara yang berada di sebelah lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah tahun pembuatan. Nah, ini salah satu yang paling penting. Dan tahun pembuatan ini selain lembaga pembuat, tahun pembuatan peta juga termasuk unsur pokok peta. Tahun pembuatan itu menunjukkan waktu dibuatnya peta tersebut. Jadi data-data bisa berubah dari waktu ke waktu, sehingga tahun pembuatan peta harus dicantumkan untuk memberi informasi kepada pembaca peta apakah peta tersebut masih relevan atau tidak. Dan sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yakni penginderaan. Nah, sekarang kita masuk ke penginderaan jauh. Sebelumnya kita akan masuk ke pengertian dari penginderaan jauh. Nah, penginderaan jarak jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut dari jarak jauh. Misalnya itu dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Nah, contoh penginderaan jauh antara lain itu bisa satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke inderaja. Nah, apa sih itu inderaja? Nah, inderaja itu berasal dari bahasa Inggris remote sensing, bahasa Perancis teledetection, dan bahasa Jerman Vernerkundung, dan bahasa Portugis sensoriamento remota, dan bahasa Spanyol adalah
perception remote, dan bahasa Rusianya distanionaya pada masa modern. Nah, istilah penginderaan jauh ini mengacu pada teknik yang melibatkan instrumen pada pesawat atau pesawat luar angkasa yang dan dibedakan dengan penginderaan lainnya seperti penginderaan medis, fotogrametri, walaupun semuanya itu berhubung dengan astronomi. Nah, itu sebenarnya adalah penerapan penginderaan jauh. Nah, maksudnya penginderaan jauh itu maksudnya penginderaan jauh yang intensif. Nah, istilah penginderaan jauh umumnya itu lebih kepada yang berhubungan dengan terestrial dan pengamatan cuaca. Nah, dan berikut ini adalah penginderaan jauh menurut para ahli. Penginderaan jauh yang pertama adalah AVRI. AVRI itu adalah penginderaan jauh, merupakan upaya untuk memperoleh, menunjukkan, mengidentifikasi, dan menganalisis objek dengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajian. Menurut ahli yang selanjutnya, penginderaan jauh itu adalah, ini menurut Campbell, nah, penginderaan jauh adalah ilmu untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi, seperti lahan dan air, dari citra diperolehnya dari jarak jauh. Ahli selanjutnya adalah Cowell. Penginderaan jauh adalah suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lainnya di atas atau jauh dari objek yang diindra. Selanjutnya adalah curan. Nah, penginderaan jauh menurut curan adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya adalah Lilley-Sand dan Kiefer. Penginderaan jauh menurut mereka adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek atau wilayah atau gejala juga dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, wilayah, atau gejala yang dikaji. Selanjutnya adalah Lindgren. Nah, penginderaan jauh menurut mereka ini adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan analisis informasi tentang bumi. Selanjutnya adalah Wilson dan Buffon. Nah, penginderaan jauh menurut mereka adalah sebagai suatu ilmu seni dan teknik untuk memperoleh objek, area, dan gejala yang menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, area, dan gejala tersebut. Sekarang kita ada komponen-komponen penginderaan jauh. Nah, sistem dalam penginderaan jauh menggunakan tenaga matahari sistem pasif yang menggunakan pancaran cahaya dan hanya dapat beroperasi pada siang hari saat cuaca cerah. Penginderaan jauh sistem pasif yang menggunakan tenaga termal hanya dapat beroperasi pada siang bisa beroperasi pada siang maupun malam hari. Nah, citra mudah penggunaannya pada saat perbedaan antara setiap objek cukup besar. Kelemahan penginderaan jauh sistem ini adalah resolusi spasialnya semakin kasar karena panjang gelombangnya semakin besar. Nah, penginderaan jauh dengan menggunakan sumber tenaga buatan disebut penginderaan jauh sistem yang aktif. Nah, penginderaan sistem aktif ini sengaja dibuat untuk dipancarkan dari sensor yang kemudian dipantulkan kembali ke sensor tersebut untuk direkam. Pada umumnya, sistem ini menggunakan gelombang mikro, tapi juga menggunakan spektrum tampak. Dengan sumber tenaga buatan berupa laser, penginderaan jauh menggunakan matahari sebagai tenaga alamiah disebut penginderaan jauh sistem pasif. Sedangkan yang menggunakan sumber tenaga lain atau buatan itu disebut dengan penginderaan jauh sistem aktif. Nah, tenaga elektromagnetik pada penginderaan jauh sistem pasif dan sistem aktif untuk sampai di alat sensor dipengaruhi oleh atmosfer. Nah, atmosfer ini mengaruhi tenaga elektromagnetik, yaitu bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Karena itu timbul istilahnya jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Adapun jendela atmosfer yang sering digunakan dalam penginderaan jauh adalah spektrum tampak yang memiliki panjang
gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Nah, sekian dari penjelasan saya terhadap peta dan penginderaan jauh. Jika ada salah perkataan, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih.